Shalom, perkenalkan, saya mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika. Saat ini, saya akan membawakan sebuah materi, yaitu kerangka kerja dan paradigma interaksi. Perkenalkan, nama saya Emi Telehala dengan PN 1215 5201 210138. Kita langsung masuk pada materi kerangka kerja untuk memahami interaksi. Kerangka kerja adalah sebuah struktur yang digunakan untuk mengonseptualisasikan suatu sistem. Kerangka kerja dapat digunakan untuk memahami cara manusia berinteraksi dengan komputer. Siklus tindakan evaluasi. Suatu konsep penyusunan tindakan-tindakan yaitu 1. Goal, yaitu kejadian yang diinginkan oleh pengguna. 2. Eksekusi, atau melakukan eksekusi atas suatu tindakan dalam dunia nyata. 3. Dunia nyata, yaitu tempat di mana pengguna dapat mengeksekusi suatu tindakan dengan memanipulasi objek. 4. Evaluasi, yaitu validasi pengguna atas suatu tindakan dan membandingkan dengan goal yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan langkah tindakan. Sesuai pada gambar yang tertera, cara pemisah eksekusi. Cara pemisah eksekusi adalah perbedaan antara keinginan pengguna dengan apa yang dapat dilakukan oleh sebuah sistem, atau seberapa jauh sistem tersebut dapat mendukung tindakan yang akan dilakukan oleh pengguna. Contohnya, pengguna yang sudah memformulasikan keinginan pengguna menggunakan menu file dan memilih save. Apakah antarmuka yang tersedia untuk melakukan tindakan? Apakah di dalam menu file terdapat pilihan save? Jika tidak terdapat, maka terdapat jarak pemisah eksekusi antara keinginan pengguna dengan apa yang dapat dilakukan oleh sistem. Jarak pemisah evaluasi. Goal of evaluation adalah tindakan kesulitan yang dihadapi pengguna untuk mengartikan status sistem dan seberapa jauh desain objek yang dimiliki antarmuka mendukung pengguna untuk menemukan dan menginterpretasikan status sistem. Contohnya, ada gambar yang tertera, yaitu sistem fisik, jarak pemisah eksekusi, dan jarak pemisah evaluasi, kemudian goal pengguna. Kerangka kerja interaksi. Siklus tindakan atau eksekusi atau evaluasi berfokus pada cara pandang pengguna tentang berinteraksi. Komponen utama yaitu sistem menggunakan bahasa mesin, pengguna menggunakan bahasa tugas, masukan menggunakan bahasa masukan, keluaran menggunakan bahasa keluaran. Phase eksekusi pada siklus interaksi. 1. Artikulasi, yaitu pengguna memformulasikan sebuah goal yang kemudian dinyatakan dalam bahasa masukan. 2. Pengerjaan, yaitu bahasa masukan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin. 3. Penyajian, yaitu sistem menyajikan hasil operasi yang menggunakan bahasa mesin menggunakan bahasa keluaran. Phase evaluasi pada siklus interaksi. Berisi langkah untuk observasi dan artikulasi, atau pengguna mengartikan hasil yang muncul di layar dan mencocokkannya dengan goal semula dan mencocokkan dengan bahasa tugas pada atribut psikologis dengan bahasa masukan. Mengatasi kompleksitas. 1. Jika perancang ingin membangun sistem yang mudah digunakan, perancang harus memahami bagaimana pengguna melihat sesuatu, melihat dunia dengan kacamata pengguna. Perancang memahami apa yang dirasakan pengguna ketika menggunakan program rancangannya.
Untuk itu, perancang harus memahami bagaimana manusia mengatasi kompleksitas suatu lingkungan kerja secara teknis. Model konseptual atau model perancang. Model yang diciptakan oleh perancang. Kemudian model sistem, gambaran sistem, yaitu sistem yang diciptakan oleh perancang dan yang sesungguhnya dilihat oleh pengguna. Kemudian menyangkut apa yang terlihat di layar tampilan dokumentasi. Dan yang ketiga, hal-hal lain yang berhubungan dengan sistem tersebut. Model mental atau pengguna, yaitu suatu model yang diciptakan oleh pengguna ketika pengguna berinteraksi dengan suatu sistem. Dua, model mental tidak akan pernah terbentuk jika seseorang tidak pernah menggunakan sistem. Permodalan sistem 2, sesuai pada gambar yang tertera. Model mental. Model mental adalah proses untuk menciptakan kerangka kerja tentang suatu proses atau cara kerja suatu benda. Penyajian kognitif suatu proses atau objek yang menyatakan suatu perkiraan logis dan dapat diterima tentang bagaimana suatu benda dibentuk atau bagaimana benda berfungsi. Semakin dekat model mental yang diciptakan oleh pengguna dengan model konseptual yang diciptakan oleh perancang, maka pengguna akan merasakan kemudahan ketika berinteraksi dengan sistem. Model mental 2. Karakteristik model mental. 1. Tidak ilmiah berdasarkan perkiraan. 2. Tidak lengkap, menjelaskan aspek yang relevan. 3. Tidak stabil, dapat dikembangkan dan beradaptasi dengan konteksnya. 4. Tidak konsisten, untuk model yang sama sering tidak kompatibel satu dengan yang lain. 5. Personal, bersifat unik untuk setiap individu sehingga tidak bisa diharapkan secara umum. Kemudian, model mental sangat penting untuk perancangan interaksi sebagai kerangka kerja dasar untuk menyelesaikan personal yang dihadapi.